Freddy Pilor, Guru Asuransi. Mengapa saya keluar dari bisnis praktis, dari pimpinan perusahaan, dan membangun mimpi saya dalam bidang pendidikan dan pelatihan? Ya, saya meninggalkan dunia praktis dan membangun Etikat Academy, ya, dan kemudian membangun bisnis asuransi, dan kemudian juga membangun Insurance Insight Channel. Karena saya melihat bahwasannya yang fokus kepada edukasi dalam industri asuransian tidak banyak, ya, yang fokus dan betul-betul mau memberikan dirinya untuk memberikan suatu pemahaman terkait dengan buku, terkait dengan pasal-pasal segala macam, terkait dengan praktek-praktek, itu tidak banyak, ya, tidak banyak, hanya beberapa saja. Dan sepengetahuan saya semenjak tahun 87, ya, ada beberapa lembaga pelatihan kayak misalnya LPAI, kemudian apalagi WDA, kemudian siapa lagi? Ya, bisa dihitung dengan jari lah. Dulu ada JII, Jakarta Insurance Institute, yang punyanya Pak Sony di Wiharsono, ya. Tapi tidak banyak, ya. Adapun Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti yang memang buat kuliah asuransi, juga ada Stimbra. Tapi itu kalau mereka mau mengikuti pendidikan formal, tapi lembaga pendidikan yang non formal, ya, memberikan pembekalan pembelajaran secara praktis, ya tidak banyak, ya. Ya, bisa dihitung dengan jari lah. Mungkin dengan 5 jari tidak sampai. Nah, sehingga saya melihat bahwasannya ini suatu peluang dan suatu tantangan, ya, suatu tantangan bahwa asuransi ini memerlukan lembaga pendidikan dan pelatihan. Karena terus saja pada waktu saya kuliah khusus pun juga di industri asuransian hanya terbatas. Dan mereka mau belajar asuransi dari mana? Ya, dari buku langsung bisa, ya, tapi kemudian yang dapat mendidik atau membimbing mereka, ya, secara praktis, secara full timer tidak ada, ya. Kemudian yang mau menulis buku perasuransian pun juga tidak banyak. Makanya oleh sebab itu saya pada waktu ditawari oleh Pak Irfan Raharjo membentuk KUPASI, Komunitas Penulis Asuransi Indonesia, yang memang hobinya menulis, saya dengan senang hati, ya. Dan kemudian sampai saat ini yang mau menulis buku asuransi tidak banyak juga, ya, tidak banyak juga. Jadi saya terpanggil untuk dapat membangun industri perasuransian ini melalui lembaga pendidikan pelatihan dan juga lewat buku-buku, ya. Nah, setelah Etikat Academy berjalan 5-6 tahun, kemudian saya pun juga bersama dengan Pak Sunardi dari Sunedu, ya, dosen dari Bina Nusantara, melihat bahwasannya kalau katakan kita memberikan pelatihan pendidikan secara offline, ya, itu atau secara live, itu biayanya mahal sekali. Perlu sewa tempat di hotel atau tempat pertemuan, perlu kasih makanan, ya, peserta juga perlu datang, transportasi, ya, dan segala macam dia tersebut. Sehingga, dan itu mesti diulang terus kan, mesti datang lagi, bayar pembicara lagi, ya. Nah, mengapa tidak kita membuat suatu model pembelajaran secara online yang direkam, ya, kemudian bisa diputar ulang. Jadi biaya produksinya cuma 1 kali, ya, walaupun memang mesti perlu dibuat dengan sedemikian rupa, tapi bisa ditonton, bisa ikuti oleh semua orang dari zaman ke zaman, sepanjang materinya memang masih valid, ya. Oleh sebab itu, saya dengan Pak Sunardi beberapa tahun yang lalu, mungkin 3-4 tahun yang lalu, ya, saya bertemu dengan beliau, ya, dan kemudian punya mimpi yang baik, mimpi yang bagus buat industri asuransian, membangun suatu platform pembelajaran online asuransi, ya, yang mudah diakses dan murah bagi semuanya. Kenapa? Karena 1 kali dibuat dan bisa dinikmati atau bisa diikuti oleh peserta-peserta lain, ya. Dan oleh sebab itu platform pembelajaran online Bisa Asuransi ini saya bangga, saya ingin serta terus, ya, untuk dapat mengencourage semua peserta, semua HR, semua praktisi pemula bahwa Anda bisa belajar asuransi dengan lebih mudah dan murah, ya, lewat Bisa Asuransi. Nah, selanjutnya, saya dengan beberapa teman juga membangun Insurance Insight Channel, Digital Education dan Communication, dalam rangka membantu industri asuransian untuk dapat membuat mereka punya edukasi kepada publik, pada masyarakat luas, ya, lewat digital. Karena kalau misalnya mereka mau melakukan edukasi, karena ada POJK 3 tahun 2023 yang mengharuskan perusahaan perasuransian wajib melakukan 2 kali edukasi literasi asuransi bagi masyarakat luas. Nah, Insurance Insight Channel bisa digunakan dengan biaya yang ekonomis dan dapat didesain sedemikian rupa bagi para perusahaan asuransi, ya, sehingga dapat memenuhi compliance mereka terhadap peraturan yang ada dan juga dapat meningkatkan awareness masyarakat luas, ya,
atas perusahaan tersebut. Nah, tadi menyambung POJK 3 tahun 2003, selain dapat melakukan podcast ataupun rekaman video, ya, baik itu secara langsung maupun direkam saja, bisa disiarkan ulang, atau bisa juga dilakukan dengan apa? Mensponsori, mendukung penerbitan buku-buku perasuransian yang ditulis oleh para praktisi perasuransian yang diterbitkan oleh siapa? Oleh Etikat Academy. Ya, tentu ya untuk memenuhi tersebut ya POJK 3 tahun 2023 bisa dilakukan tadi melakukan apa? Podcast edukasi secara digital dan juga bisa apa? Mendukung penerbitan buku-buku perasuransian. Karena itu merupakan apa? Edukasi juga kepada masyarakat luas. Sehingga passion saya dalam 3 kegiatan tersebut, Etikat Academy, kemudian Bisa Asuransi dan Insurance Channel, ini saya ingin sampaikan kepada industri perasuransian dapat Anda gunakan bagi kemajuan industri perasuransian dengan biaya yang sangat-sangat ekonomis dibandingkan Anda beriklan, daripada Anda menerbitkan buku sendiri, daripada Anda menyewa TV, stasiun TV atau lewat koran dan segala macam yang saat ini sudah tidak begitu lagi populer ya, seperti halnya pada waktu Insurance Day di tahun-tahun 2000 sebelumnya ya. Satu koran lembar ya halaman itu biayanya miliaran rupiah. Anda cukup menggunakan digital dan Anda bisa dapat memenuhi compliance, Anda punya peraturan ya yang mengharuskan Anda dan juga meningkatkan awareness masyarakat luas terhadap Anda punya perusahaan. Semoga bermanfaat. Saya Ferdi Pilor, guru asuransi yang memiliki passion atas edukasi dan asuransi adalah obsesi saya. Sampai jumpa.